Mendapat tanah warisan dari ayah. Tahun lalu sudah saya hibahkan kepada saudara. Apakah saya termasuk anak durhaka? Dan emas berupa 3 buah cincin emas. Barang tersebut saya uangkan, terus saya bagi rata 4 bersaudara. Adapun cincin menjadi hak saya setelah ketiga saudara sepakat. Cincin 5 yang lalu juga sudah saya hibahkan ke pondok pesantren. Apakah saya termasuk mendolimi saudara? Bentar, ini tadi dikatakan cincinnya 3 dan sudah sepakat saudaranya cincin menjadi hak miliknya. Lah ini kok ada cincin yang kelima? Nah tadi kan cincinnya cuma 3. Nah ini kok tiba-tiba muncul yang kelima? Ya terlepas dari itu, kalau memang itu harta warisan ya harus dibagi sesuai dengan tuntunan Islam. Yang berhak mendapatkan bagian ahli warisnya. Lah siapa ahli warisnya yang masih hidup? Tadi dikatakan 4 bersaudara, itu pun tidak semuanya laki-laki. Ada laki dan perempuan. Sedangkan bagian laki-laki dan perempuan itu berbeda. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau tadi tanahnya jenengan hibahkan, lah 3 saudara yang lain itu sudah ikhlas atau belum? Sudah menyepakati atau belum? Kalau tanpa sepengetahuan ahli waris bertiga yang tadi, maka jenengan berdosa karena menyembunyikan harta warisan. Menyembunyikan harta warisan yang kebetulan yang tahu hanya jenengan. Ahli waris yang lain tidak tahu. Kemudian panjenengan sembunyikan itu karena panjenengan lebih mencintai satu saudara, maka diam-diam panjenengan limpeke yang 3 tadi. Tanah itu jenengan berikan kepada saudara yang panjenengan lebih tresnani. Nah kalau itu jenengan lakukan tanpa sepengetahuan yang 3 lainnya, jenengan zalim, dosa, menyembunyikan harta warisan dari ahli warisnya. Jenengan dilaknat, itu dosa. Ya. Rugi dunia, rugi akhirat, tidak akan selamat dunia akhirat memakan harta warisan. Kalau memang itu harta warisan, beritahu seluruh ahli warisnya. Jangan hanya kecintaan panjenengan terhadap 1 orang saudara sehingga yang 3 dilimpeke, ditutup-tutupi dari yang bertiga tadi. Karena kebetulan kurang dekat atau panjenengan kurang suka, lebih suka saudara misalkan yang nomor 2. Nah, sehingga tanahnya jenengan hibahkan di situ, padahal itu menjadi hak ahli waris semuanya. Setelah dibayar hutang, dibayarkan hutangnya, yang meninggal tadi kalau punya hutang, bayarkan hutangnya, kalau punya wasiat, tunaikan wasiatnya. Sesudah itu harta warisan menjadi milik ahli waris, bukan milik individu-individu ahli waris, namun milik seluruh ahli waris. Dan itu harus dibagi sesuai dengan tuntunan Islam. Nah beda ceritanya kalau tanah yang panjenengan hibahkan tadi, ahli waris lainnya yang 3 tadi perso dan ikhlas menyetujui, monggo, tidak mengapa, itu beda cerita. Namun kalau panjenengan limpeke, panjenengan dolim, mengaburkan harta warisan, menyembunyikan harta warisan dari ahli warisnya, karena yang tahu hanya panjenengan, ahli waris yang lain tidak tahu menahu, karena tidak pernah diberitahu. Nah maka kalau memang itu harta warisan, yang jenengan kumpulkan saudaranya berempat tadi, Mas, Mbak, ya, ini
Dulu orang tua kita sedo, ini ada harta warisan yang beliau tinggalkan. Ini ada ini, ada ini, ada ini. Nah, di antara harta-harta yang beliau tinggalkan ini yang sudah Mas Mbak ketahui itu ada ini, ada ini. Lah ini ada tanah dan beberapa cincin yang tahu hanya saya. Lah ini pripun? Adik kita yang nomor 2 misalkan. Nah, putrane bapak atau putrinya bapak yang nomor 2 kebetulan secara ekonomi kurang mampu, kebetulan rumah belum punya. Nah ini bagaimana kalau tanah? Mari kita sama-sama kita hibahkan kepada dia. Dengan bagaimana? Oh yusra apa-apa, engko gen malah engko bar kuwi malah ayo urunan ngedeke omah sisan ben dinggoni adik atau ben dinggoni mas atau mbak. Nah, itu boleh. Sudah sepengetahuan ahli waris. Cuma kalau sebelum sepengetahuan ahli waris lainnya yang berhak, jenengan lantas ngedum dhewe, nah itu dolim. Jenengan kaburkan itu harta warisan dari ahli waris yang berhak terhadap harta tersebut. Nah cincin tadi saudara sudah sepakat saudara-saudara yang lain untuk menjadi hak panjenengan. Semua cincin meskipun jenengan seorang perempuan yang mana bagiannya hanya mendapat 1 bagian. Tapi saudara-saudara tadi sudah sepakat, kemudian jenengan jual. Padahal sudah sepakat itu menjadi milik jenengan. Karena kebaikan hati panjenengan, semua cincin panjenengan jual. Hasilnya panjenengan dumroto. Padahal semua saudara sudah mengikhlaskan, sepakat itu menjadi hak panjenengan. Namun karena panjenengan berbaik hati, jenengan uangkan kemudian didumroto. Nah itu tidak mengapa. Kemudian cincin yang kelima sudah diinfakkan untuk pondok pesantren MTA. Maka saya tanya, kalau itu tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain panjenengan berdosa, pondoknya tidak berdosa. Pondoknya tidak tahu kalau itu harta warisan yang masih dikaburkan dari ahli warisnya. Pondoknya tidak tahu. Nah kalau panjenengan perso itu, maka ngomong kepada ahli waris yang lain, ini masih ada 1 cincin. Nah, cincinnya saat ini laning sudah saya infakkan untuk pondok pesantren. Nah, bagaimana Mbak, Dik? Nah, sudah diinfakkan ke pondok pesantren MTA. Nah, kemudian kok ora iso, kebetulan lagi berkekurangan. Ora iso no, Mbak. Lah kok piye? Aku pokoknya tak jaluk bagianku, cincin itu. Lah, konsekuensinya apa? Ya jenengan mengembalikan bagiannya. Dari cincin kelima itu kira-kira kalau dirupiahkan berapa, ya itu diberikan pada bagian-bagian ahli waris. Nah terus pundi Ustaz, kalau cincinnya kula pendet melih, karena itu harta warisan, berarti jenengan tidak ikhlas. Sudah, itu kan untuk infak, dan sekarang cincinnya sudah tidak ada, kan sudah terjual, sudah teruangkan. Nggih pun anu uange mawon. Kalau wingi pajenge pinten kula suwun. Nah berarti pondok jenengan menginfakkan atau hanya titip penjualan ke majelis. Majelis itu bukan tempat penitipan untuk menjualkan perhiasan. Bukan itu. Nah maka panjenengan usaha untuk kembalikan itu. Nah sekarang ya, kalau itu harta warisan dan dikaburkan dari ahli waris yang lain, sekalipun itu jenengan infaknya untuk pondok pesantren atau panti yatim atau untuk membangun masjid, itu tetap tidak dibenarkan oleh agama. Koyone apik to? Harta warisan dikaburkan dari ahli waris lainnya, dinggo infak bangun masjid, infak pondok pesantren, infak ke panti yatim untuk membantu fakir miskin, koyone apik.
Kayane oleh. Namun perlu dicatat, selamanya sampai hari kiamat itu tidak dibenarkan dalam agama. Islam tidak membolehkan, tidak membenarkan itu. Karena yang namanya harta warisan harus diserahkan kepada ahli warisnya. Yang memiliki adalah ahli warisnya. Maka katakan sejujurnya kepada ahli waris yang lain, jangan ada yang ditutup-tutupi kalau tidak ingin mendapatkan kemurkaan dan kehinaan dunia akhirat. Hanya gara-gara mencintai salah seorang saudara kemudian meninggalkan saudaranya 3 lainnya. Sehingga ditutup-tutupi, ternyata masih punya tanah. Tanahnya diribahkan tanpa sepengetahuan. Ternyata masih punya cincin. Cincinnya diinfakkan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Nah, itu menyalahi tuntunan Islam. Kalau menyalahi tuntunan Islam bukan kebaikan yang didapat, namun kemadorotan, kesengsaraan demi kesengsaraan. Ya, ada lagi?